Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi kelima dari mata kuliah studi fikih. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Adinda Amalia Agustin Rahmajati, NIM 2006021 10117 dari kelas Biologi C. Materi yang akan saya jelaskan yaitu ijtihad, yaitu fungsi dan kedudukannya dalam Islam. Dalam ijtihad ini saya akan menjelaskan empat poin, yaitu pertama ada pengertian ijtihad, yang kedua yaitu tentang ijtihad, yang ketiga yaitu fungsi ijtihad, dan yang keempat yaitu kedudukan ijtihad dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad ini menurut banyak pendapat dari kalangan ulama atau usul fikih, yaitu berasal dari kata, namun ijtihad ini berasal dari kata jahada, yang berarti kesanggupan atau al-wus'u, kekuatan atau al-takah, dan berat atau al-masyaqqah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh ahli agama untuk mencapai suatu keputusan hukum syara yang penyelesaiannya belum tertera di Al-Quran dan Sunnah. Secara etimologi, ijtihad merupakan pengerahan kemampuan secara bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan kesulitan. Sedangkan secara terminologi, ijtihad adalah usaha dalam mendapatkan kedekatan dengan kitabullah atau syara. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad yaitu sebagai usaha seorang mujtahid untuk mengetahui hukum syariat. Sedangkan menurut Abu Zahra, ijtihad yaitu merupakan usaha seorang faqih atau ahli fikih dalam mewujudkan hukum-hukum amaliyah berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Sehingga dari banyaknya pendapat ini dapat disimpulkan bahwa ijtihad ini merupakan usaha sungguh-sungguh seorang faqih dalam mencari ilmu atau hukum yang sudah ada sejak zaman Rasulullah untuk menyelesaikan atau memutuskan suatu masalah yang belum dibahas di Al-Quran, Sunnah, dan Al-Hadis. Selanjutnya yaitu tentang ijtihad. Tentang ijtihad ini ada 3 yang akan saya bahas, yaitu pertama yaitu dasar-dasar ijtihad, kemudian yaitu rukun-rukun ijtihad, dan yang terakhir yaitu lapangan ijtihad atau cangkupan dari ijtihad. Pertama itu dasar ijtihad. Dasar-dasar ijtihad dapat disimpulkan menurut Quran surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, jika kamu mempersengketakan sesuatu, maka kembalikan sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar ijtihad yaitu ada 2, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran merupakan perkataan Allah, sehingga setiap permasalahan dapat dikembalikan kepada Al-Quran. Yang kedua yaitu Sunnah. Sunnah sendiri merupakan hal-hal yang berasal dari Rasulullah. Dan dahulu setiap permasalahan yang ada akan dikembalikan kepada Al-Quran dan Rasulullah. Hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan. Berikutnya yaitu rukun
rukun-rukun ijtihad ini yaitu pertama al-waqi'. Al-waqi' ini adanya kejadian yang terjadi atau yang akan terjadi yang tidak diterangkan oleh nas. Yang kedua yaitu mujtahid. Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad. Yang ketiga yaitu mujtahid fil. Mujtahid fil ini adalah hukum-hukum syariat yang bersifat amali atau taklifi. Dan yang terakhir yaitu dalil syara'. Dalil syara' ini yang menentukan hukum untuk mujtahid fil. Nah, di dalam rukun ijtihad ini disebutkan bahwa mujtahid ini adalah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat atau mengeluarkan hukum dari sumber-sumber hukum syariat dan tadbik atau penerapan hukum. Nah, untuk menjadi mujtahid ini tidak mudah karena ada syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat melakukan ijtihad. Syarat-syarat ini banyak pendapat di kalangan para ulama. Di sini saya mengambil pendapat dari Syekh Abdul Wahab Khalaf, yaitu ada 4 syarat. Yang pertama mengetahui bahasa Arab, yang kedua yaitu mengetahui Al-Quran, yang ketiga yaitu ilmunya berdasarkan sunnah, dan yang terakhir yaitu mengetahui bentuk qiyas. Karena banyaknya pendapat di para ulama ini, maka disepakati bahwa syarat-syarat mujtahid ini yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu mengetahui Al-Quran. Al-Quran merupakan pondasi dasar dalam hukum Islam, yaitu sumber hukum primer atau utama. Selanjutnya yaitu mengetahui asyah al-nuzul, yaitu mengetahui sebab turunnya suatu ayat yang juga merupakan salah satu syarat dalam mengetahui Al-Quran secara mendalam. Yang ketiga yaitu mengetahui nasikh dan mansukh. Mengetahui nasikh dan mansukh ini berfungsi untuk menghindari mujtahid dalam berdalil dengan menggunakan ayat yang telah dinasikkan dan tidak dapat digunakan untuk dalil. Yang keempat yaitu mengetahui as-sunnah, yaitu mengetahui ucapan, perbuatan, dan ketentuan dari Nabi. Selanjutnya yaitu mengetahui ilmu dirayah hadis, yaitu mengetahui riwayat dan pokok-pokok hadis, memisahkan hadis yang sahih dan hadis yang bisa diterima. Yang keenam yaitu mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh. Hal ini agar mujtahid tidak berpegang kepada hadis yang telah dinasikkan. Yang ketujuh yaitu mengetahui asyah al-wurud hadis, yaitu mengetahui lokasi, kondisi, dan situasi hadis yang muncul. Yang kedelapan yaitu mengetahui dan menguasai bahasa Arab. Hal ini agar mujtahid lebih memahami objek kajian secara mendalam. Sehingga nantinya tidak akan ada salah tafsir atau salah dalam memahami objek kajian. Yang kesembilan yaitu mengetahui tempat-tempat ijma. Hal ini untuk menghindari mujtahid dalam membuat fatwa yang berseberangan dengan hasil ijma para ulama terdahulu atau dengan para ulama lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengetahui usul fiqh, yaitu ilmu yang diciptakan oleh fuqaha dalam mengambil istinbat. Dari usul fiqh ini juga mujtahid dituntut untuk memahami qiyas. Yang ke-11 yaitu mengetahui maksud dan tujuan syariat, yaitu melindungi kepentingan manusia. Yang ke-12 yaitu mengenal manusia dan kehidupan di sekitarnya. Hal ini seperti interaksi antar manusia, keadaan zaman, dan lain-lain. Yang
terkait dengan manusia dan kehidupan sekitarnya. Yang terakhir yaitu bersifat adil dan takwa. Nah, selanjutnya itu lapangan ijtihad. Lapangan ijtihad ini apabila ada nas yang menerangkan tentang permasalahan yang sedang dibahas, maka ijtihad tidak diperbolehkan. Bukan lapangan ijtihad jika ada peristiwa yang dimaksudkan untuk diketahui hukumnya, sedang menurut syar'i terdapat dalil qat'i yang menunjukkan. Tetapi apabila permasalahan itu tidak memiliki nas, maka ini merupakan lapangan ijtihad yang mana para mujtahid mengetahui dan membahas masalah-masalah hukum itu dengan perantara qiyas, istihsan, istishab, ma'aratul arf, dan masalih mursal. Berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan barusan ini, maka lapangan ijtihad ini yaitu pertama tidak terdapat nas dalam pokok pembicaraan suatu peristiwa. Selanjutnya itu dalam peristiwa tersebut nasnya tidak qat'i. Jika nasnya qat'i, maka itu bukan termasuk lapangan ijtihad. Mengenai ijtihad ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama yaitu tidak ada pembagian dalam ijtihad. Artinya yaitu tidak menggambarkan adanya orang alim sebagai mujtahid dalam hukum talak dan mujtahid yang lain dalam jual beli atau mujtahid dalam menjatuhkan sanksi hukuman. Selanjutnya yaitu mujtahid mendapatkan pahala. Mujtahid ini mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama untuk ijtihadnya, dan pahala yang kedua ini yaitu pahala jika ijtihadnya benar. Dan yang terakhir yaitu ijtihad tidak boleh dibatalkan dengan yang seperti itu pula. Maksudnya jika mujtahid berijtihad terhadap suatu masalah dan di dalamnya dia menjatuhkan hukuman dengan yang dijalankan ke arah itu oleh ijtihadnya. Yang ketiga yaitu fungsi ijtihad. Fungsi ini menyelesaikan persoalan. Ada beberapa fungsi ijtihad yaitu al-ruju' atau kembali, yakni mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Selanjutnya yaitu al-ihya atau kehidupan, yakni menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang terakhir yaitu al-inahah atau pembenahan, yakni memenuhi ajaran-ajaran yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu karena kemungkinan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan konteks dan kondisi yang dihadapi. Yang keempat yaitu kedudukan ijtihad di dalam Islam. Setelah penjelasan sebelum-sebelumnya ini, maka dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah sesuatu yang penting. Walaupun pada zaman ini, sudah tidak ada mujtahid yang berani untuk melakukan ijtihad individu atau ijtihad far'i. Namun tidak dapat dihindari bahwa ijtihad ini adalah hal yang tepat untuk menyelesaikan masalah, terutama di masa ini. Selain itu juga ijtihad mendapatkan 2 pahala. Hal ini juga dijelaskan dalam sabda Nabi, yaitu pada hadis riwayat Asy-Syafi'i dari Amir bin Ash,
yang berbunyi, jika seorang hakim bergegas memutus perkara, tentu ia melakukan ijtihad dan bila hasilnya benar, maksudnya benar hasil ijtihadnya akan mendapatkan 2 pahala. Jika ia bergegas memutus perkara tentu ia melakukan ijtihad dan ternyata hasilnya salah, maka ia mendapat 1 pahala. Sehingga ijtihad ini dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Pada masa ini, umat membutuhkan hukum syariat karena hukum syariat dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang di masa ini. Menurut Imam Syafi'i, lebih baik berusaha daripada berkata tidak tahu, dan tidak pula tergesa-gesa dalam menjawab permasalahan sebelum mencari tahu dengan sungguh-sungguh. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam kata maupun lainnya. Kritik, saran, dan sanggahan akan saya terima dengan senang hati. Jadi ya silakan diutarakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.